sesuaikan dengan warna. Yang paling sering kita pakai yang mungkin mungkin paling sering ada di Vaskes Pratama ya yang paling dari ukuran 18 gauge ini sampai 24 G ini. Kalau 14, 16, 17 ini sepertinya sudah sangat-sangat jarang kita lihat ya. Untuk yang paling besar ini ukurannya adalah yang oranye ini ukuran 14. Ya, ini biasanya untuk pasien-pasien dengan kondisi masif trauma, tapi kita pun jarang untuk yang ukuran ini. Biasanya yang paling sering kita pakai itu adalah ukuran 18 ini yang warna hijau. Ini biasanya kita pakai di pasien-pasien dewasa karena ukurannya cukup besar sehingga pemberian cairannya itu bisa lebih mudah kita berikan pada ukuran aboket yang ukuran 18G ini. 18G ini juga biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang direncanakan operasi sehingga memudahkan pemberian cairan. Kemudian untuk ukuran 20G ini biasanya kita berikan untuk yang dewasa juga. Next, biasanya yang ukuran biru sama ukuran kuning ini, ukuran biru biasanya kita gunakan untuk anak-anak. Kemudian ukuran kuning biasanya sudah kita berikan pada neonatus atau bayi. Eh, di sini nggak ada gambarnya ya. Tapi kalau misalnya anak yang lahir sekali, itu ada satu lagi yang lebih kecil, ukuran 26, itu warnanya ungu. Ini biasanya untuk neonatus, jarumnya sangat kecil sekali. Tetapi ini biasanya terakhir sekali kita pakai untuk neonatus. Kalau kita bisa memakai yang lebih besar, sebaiknya kita gunakan yang ukuran lebih besar. Di tabel ini juga berikutnya ditunjukin nih berapa berapa diameternya, berapa alirannya bisa sebanyak apa, kemudian pada fungsi-fungsinya ini bisa untuk apa aja. Next, berikutnya selain akses vena perifer seperti infus, akses vena perifer lainnya adalah vena intraosseus. Ya, biasanya vena intraosseus ini merupakan pilihan pada anak usia kurang dari 6 tahun apabila akses vena biasa itu tidak mudah didapatkan. Apabila kita sudah pada pasien-pasien anak-anak yang sudah trauma, yang sudah dehidrasi berat, itu vaskularisasinya mungkin agak sulit untuk kita pasang di vena-vena di tangan atau di kaki, di mana venanya mudah kolaps, sehingga kalau kita sudah beberapa kali pemasangan di ekstremitas, di tangan ataupun di kaki, dan kita tidak berhasil, itu sebaiknya kita gunakan akses vena intraosseus. Eh, tapi kontraindikasinya juga ada. Pada biasanya pada intraosius ini kan dilakukan di tulang panjang ya. Nah, apabila di daerah-daerah penusukannya ini ada selulitis, ada abses, ada luka bakar, itu tidak boleh kita lakukan pemasangan akses vena intraosius. Kemudian yang harus kita perhatikan, akses vena intraosius ini eh, akses darurat. Akses darurat sebelum eh, akses darurat untuk kita memberikan cairan dulu sehingga vena-vena yang kolaps tadi sudah mulai terisi tetap harus dipasang di akses intravenanya baik di infus yang biasa ataupun di CVC sehingga akses intraosius ini tidak boleh lebih dari 24 jam. Kontraindikasinya satu lagi tidak boleh pada pasien-pasien yang kita curigai, kita curigai fraktur karena akan menimbulkan eh, meningkatkan resiko ekstravasasi yang mendorong terjadinya kompartemen sindrom. Next, untuk alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan intraosius itu eh, pastinya antiseptik seperti povidone iodin atau alkohol,
kemudian eh, anestesi lokal seperti lidokain, kemudian seperti di gambar ini ada jarum intraoseusnya dan ada drivernya untuk eh, memasukkan si apa jarum intraoseusnya ini sendiri. Kemudian eh, SPED ya, SPED 5 cc atau 10 cc, infus setnya dan normal salin yang biasanya sudah kita pasang dulu, plester dan imobilisasi. Untuk cara pemasangannya gimana sih? Yang pertama, kita periksa kelengkapan dan fungsi alatnya dulu. Kita tentukan dulu lokasi, lalu kita imobilisasi dengan tangan atau boleh kita berikan ganjel bantalan di daerah yang akan kita lakukan pemasangan akses intraoseus. Kemudian kita pegang jarum intraoseus di tangan yang dominan, biasa kita tangan kanan, boleh pakai tangan kanan. Kemudian kita kita drill ya, atau kita masukkan jarumnya tegak lurus dari daerah yang akan dilakukan pemasangan akses intraoseus. Kemudian next itu arah jarumnya harus selalu menjauhi growth plate ya, karena pertama untuk menghindari cedera. Kedua, pada anak-anak kan dia masih growth rate ini masih bertumbuh ya. Takutnya kalau misalnya kita ganggu itu terjadi eh, penghambatan dari growth rate itu sendiri. Kemudian setelah menembus kulit dan jaringan subkutan, jarumnya akan kontak dengan tulang. Kemudian untuk menembus korteknya ini, itu harus kita masukkan dengan cara memutar. Kemudian jarumnya tadi harus kita sisakan 5 milimeter. Misalkan 5 milimeter, jangan dihabiskan seperti yang digambar yang pertama, ini tidak boleh, tapi disisakan 5 milimeter. Oke, setelah jarumnya masuk, kita keluarkan stiletnya, kemudian dengan eh, kita pasang plesternya, ini, oke, lanjut. Terus kita aspirasi darahnya dengan spet 5 cc atau spet 10 cc tadi untuk meyakinkan posisi jarumnya udah benar. Oke, kalau darahnya udah keluar, kita sambungkan dengan cairan infus yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita imobilisasi dan kita balut posisi kanul akses intraoseus tadi dengan kasa steril. Kemudian untuk lokasinya di mana aja sih? Lokasinya tuh ada tiga. Untuk anak-anak itu biasanya kita berikan di tibia proksimal. Nih, di tibia proksimal yang paling sering digunakan untuk pasien anak. Ya, kurang lebih 1 sampai 2 senti di bawah patella di tibial tuberosity ini. Ini pada anak-anak di bawah 6 tahun. Sedangkan untuk pasien dewasa, ini biasanya kita sarankan di tibia distal sini. Dan satu lagi di humerus proximal, di posisi di greater tubercle sini. Bagian yang paling menonjol di bawah ujung skapula yang di tangan kita. Nanti kita bisa lihat ya video pemasangan akses intraosseusnya. Sementara kita teruskan dulu. Berikutnya setelah akses vena perifer, yaitu akses vena sentral. Untuk vena sentral ini sendiri biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang penggunaan jangka panjang. Misalnya pada pasien-pasien luka bakar itu kan tidak bisa hanya kita lakukan terapi cairannya secara singkat seperti pada pasien-pasien yang dehidrasi karena GE itu eh, itu mungkin bisa singkat ya, bisa kita gunakan yang perifer saja. Tapi ada pasien-pasien yang butuh terapi cairan yang kompleks, yang sampai eh,
ke arah rumatan atau pada pasien-pasien yang butuh nutrisi parenteral itu tidak bisa kita berikan hanya vena perifer saja. Vena perifernya itu tetap kita pasang untuk yang pertama kali untuk resusitasi kegawat daruratan. Ketika pasien sudah mulai hemodinamik stabil, kita lakukan pemasangan vena sentral. Oke, indikasi pemasangan akses vena sentral ini sendiri apa aja sih? Eh, Pada pasien-pasien yang mau kita berikan nutrisi parenteral nih. Ini sangat penting diberikan vena sentral. Kemudian pada pasien-pasien yang kita perlu pemberian cairan-cairan osmolarnya tinggi atau pekat yang tidak bisa kita berikan di vena perifer, ini kita berikan di vena sentral. Ke- Untuk vena sentral ini sendiri juga ini ya, kita ada kontraindikasinya ya. Kontraindikasinya itu pada pasien-pasien yang tidak kooperatif atau yang gaduh gelisah itu tidak bisa kita berikan vena sentral secara lokal. Minimal harus kita lakukan pembiusan sebelumnya. Kemudian pada pasien-pasien yang dengan gangguan hemostasis seperti di IC, trombosis, atau penggunaan terapi antikoagulan itu harus kita cek dulu apakah ada gangguan koagulasi pada pasiennya. Kemudian untuk vena sentral ini juga yang paling sering terjadi komplikasi yaitu pneumotoraks, sehingga harus diperhatikan benar-benar. Next, untuk persiapan pemasangan CVC itu selalu ditindakan itu kita siapkan disinfektan seperti betadin, alkohol, kemudian kita persiapan kita sendiri juga kita pakai handscoon, masker, penutup kepala, jas steril itu yang duk steril itu semuanya harus steril. Kemudian kita siapkan CVC set juga seperti yang ada di sini. CVC setnya eh, terdiri dari ini kanulnya, kemudian kateter triple lumennya juga. Ini biasanya sudah satu set dari CVC setnya juga. Jangan lupa kita siapkan minor setnya juga. Line infus setnya sudah harus kita siapkan. Triway-nya juga kita siapkan. Next. Untuk prosedurnya itu sendiri, itu pertama kita identifikasi daerah penusukan yang akan dilakukan eh, penusukan dari CVC itu sendiri. CVC itu sendiri. Biasanya kita lakukan di vena subclavia. Kemudian setelah identifikasinya sudah kita lakukan, kita berikan tindakan aseptik antiseptik di daerah tusukan, kemudian kita tutup dengan duk steril. Pada pasien-pasien yang masih kooperatif, itu bisa kita lakukan dengan anestesi lokal aja, kita berikan lidocaine 2%. Tapi pada pasien-pasien yang gaduh gelisah atau pasien yang tidak kooperatif itu harus kita sedasi dulu ya. Kemudian setelah kita infiltrasi itu kita lakukan penusukan ke arah vena subclavia, kemudian ditarik dispatnya itu sampai keluar darah vena, baru kita masukkan wire, kemudian di dilator baru kita masukkan lumennya itu sendiri. Nanti kita nonton nih videonya ya. Kemudian kalau sudah masuk, kita fiksasi, kita jahit. Untuk anatominya sendiri itu kita pemasangan CVC itu ada yang sentral, ada yang di subclavia. Yang sentral itu biasanya bisa juga diberikan di vena juguler, ya. Tapi yang paling sering CVC itu juga di vena subclavia. Yang membedakan apa pada vena juguler ataupun vena subclavia? Vena juguler ini lebih sedikit resiko untuk eh, next biar ada gambarnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari secara anatomi untuk pemasangan CVC itu sendiri bisa di vena juguler ataupun di vena subclavia. Cuma kita harus memperhatikan
keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Pada pasien-pasien dengan trauma kepala itu dan trauma-trauma yang multiple trauma, di mana kita masih mencurigai adanya eh, spinal cord injury ataupun yang trauma kepala, itu biasanya kita hindari untuk penggunaan di vena jugular. Tetapi keuntungan dari vena jugular ini dia relatif lebih mudah untuk dilakukan dan resiko untuk pneumotoraksnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan vena subclavia. Sedangkan untuk vena subclavia ini sendiri, ini biasanya kita relatif lebih sulit, tetapi bisa kita lakukan dengan USG guiding. Untuk keuntungannya sendiri yang di subclavia ini kita bisa mengukur CVP atau central venous pressure-nya, sedangkan kalau yang di jugular itu tidak bisa kita ukur CVP-nya. Next, nanti kita akan tayangkan sekalian video pemasangan kateter vena sentralnya. Oke, untuk resusitasi cairan ini eh, bagaimana sih panduannya untuk pada kegawat daruratan medis? Di sini ada beberapa kegawat daruratan medis yang saya rasa paling sering terjadi dan paling sangat krusial untuk pemberian terapi cairannya. Yang pertama pada pasien yang trauma, pasien shock hemoragik ini masih sering sekali pasien-pasien yang shock hemoragik ini terapi cairannya masih banyak yang bingung.